Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga di waktu pada Jumat ini kita semua senantiasa diberi kesehatan. Bagi yang sakit, segeralah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kali ini kita akan mengkaji dengan judul Allah Pencipta Kebaikan dan Keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kutipkan dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-284. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Inilah dasar yang kuat dari sesungguhnya Allah lah yang berkuasa atas diri manusia, bahwa ada manusia yang berbuat baik dan ada manusia yang berbuat buruk. Tergantung manusianya. Di dalam hatinya manusianya ada iman atau tidak kepada Tuhannya. Kebanyakan iman manusia mengatakan dirinya kepada manusia yang lain bahwa dirinya sudah beriman kepada Allah. Akan tetapi di dalam hatinya menyembunyikan bahwa yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa bukan Allah di dalam hatinya. Akan tetapi diri manusia kitalah yang berkuasa di dalam hati kita daripada kita dikuasai Allah. Allah tahu itu. Maka dari itu manusia tak lepas dari Allah. Manusia takkan pernah bisa sembunyi dari Allah.
manusia itu ditunjukkan dengan kehendak Allah atau disiksa dengan kehendak Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal kita memilih di golongan yang mana. Semua apa yang kita sangka-sangkakan, jadi Allah mengabulkan apa yang kita sangka-sangkakan terhadap Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mayoritas manusia, baik itu ustadz, alim ulama, para kiai, kebanyakan mayoritas di dalam ia menerangkannya pasti, apalagi ketika sedang berdoa. Sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan keburukan atau kesalahan datangnya dari manusianya. Ini berarti kan mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Seolah-olah ada raja yang bernama Allah, yakni Tuhan kebaikan, dan ada raja yang bernama manusia, yakni Tuhan keburukan. Maka dari itu, ketika di dalam hati kita masih wujud kemanusiaannya, masih nyata kemanusiaannya, masih hidup kemanusiaannya, masih berkuasa kemanusiaannya, maka berbuat apapun, kebaikan-kebaikan apapun, solat-solat apapun, meskipun 1000 tahun lamanya, ibadah-ibadah apapun, bila di dalam hati kita masih linas, belum lillahi ta'ala, maka semuanya ya buruk, ya rusak, ya hancur, tidak sampai kepada Tuhannya. Karena manusia merasa dirinya sebagai Tuhan keburukan, Tuhan manusia. Kita selama ini merasa mentuhani apapun yang kita kerjakan, baik itu kebaikan atau keburukan. Jadi bila ada dua Tuhan antara Allah dan manusia, maka batallah imannya. Berarti di dalam hati kita masih ingkar kepada kekuasaan Allah. Masih ingkar kepada uripe Allah. Masih ingkar kepada kehendak dan daya upaya Allah yang termaktub di dalam la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selama manusianya masih berperan atas dirinya di hatinya, maka ketika itu kita tidak menerimakan bila kebaikan yang kita kerjakan bukan dari diri kita, tapi dari Allah. Kita seolah-olah bilang demikian, tapi di dalam hati kita telah berdusta. Allah tahu semua apa yang kau nampakkan dan apa yang kau sembunyikan. Karena hakikatnya dirimu itu tak ada tanpa Allah. Maka dari itu, bila manusianya sudah benar-benar beriman kepada Allah, maka dirinya sudah tak merasa lagi berlaku, baik itu di dalam kebaikan ataupun di dalam keburukan. Meskipun kelihatannya kita beramal ibadah,
Meskipun kelihatannya kita sholat, meskipun kelihatannya kita berbuat baik kepada manusia, akan tetapi di dalam hati kita sudah tidak mengharap-harapkan puja dan puji dari manusia lagi. Kita tak mengharap-harapkan kebanggaan-kebanggaan dari manusia lagi di hati kita. Maka kita sudah tak berharap-harap kemuliaan-kemuliaan lagi di hati kita. Kenapa? Karena semua itu bukan lagu kita. Karena semua itu bukan daya dan upaya diri kita. Akan tetapi semua dipulangkan kepada uripe Allah lah yang melakukan itu semua. Inilah aplikasi dari mati sebelum mati. Inilah bukti bahwa manusianya sudah mencapai kepada hakikat diri sejati manusianya dan hakikat sejati diri Tuhannya. Ketika manusia sampai di dalam makrifat manusianya yang bukan apa-apa, makrifat manusianya yang bukan siapa-siapa, maka nyatalah ma'rifatullah yang bisa apa-apa dan ma'rifatullah lah yang bisa bersiapa-siapa. Jadi apapun Allah bisa. Jadi siapapun Allah bisa. Beda dengan diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa berapa-apa? Bagaimana mungkin kita bersiapa-siapa? Hidup saja tak punya. Inilah bukti bahwa perbuatan baik menurut syariat atau perbuatan buruk menurut syariat pun juga sumbernya sama-sama dari uripe Allah, bukan dari setan, bukan dari uripe manungso. Karena manusia sesungguhnya tak punya hidup. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solat-solatku, sesungguhnya amal-amal ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku semua berpulang kepada Rabbul Alamin. Inilah bukti bahwa manusia tak bisa apa-apa. Tak bisa melakukan ketaatan, tak bisa melakukan kemaksiatan jika manusianya sudah mati. Jika manusianya sudah kembali ke rahmatullah, jika manusianya sudah kembali mati sebelum mati, jika manusianya sudah berbaiat, alhamdulillahirabbil alamin. Namun tanpa berbaiat, namun tanpa kematian, sungguh amatlah sulit. Sesulit kita melewati, menapaki rambut yang dibelah 7. Saking sulitnya memahami. Meskipun kita merasa paham, tapi semua itu hanyalah teori-teori saja. Pemahaman-pemahaman saja. Dan sulit untuk mengaplikasikannya. Karena di dalam hati kita, meskipun kita merasa paham, yang paham masih manusianya. Yang merasa mengerti masih manusianya. Sampai kapanpun manusianya masih menjadi Tuhan
atas ilmu-ilmu dan kepahamannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagi manusia yang sudah kembali kepada Allah, maka ia akan terlindung dari kebaikan dan dari keburukan. Maknanya meskipun kelihatannya kita berbuat baik, meskipun kita sholat 5 waktu, berzakat, berpuasa, berhaji, tapi di dalamnya kita tak mampu berbuat itu. Semua itu terjadi semata-mata hanya Allah lah yang berkuasa atas diriku. Inilah manusia yang diselamatkan oleh Allah dari syariat-syariat manusianya. Inilah bukti manusia yang diselamatkan Allah dari laku-laku manusianya. Dari munculnya hawa nafsu di hatinya. Bila muncul hawa nafsunya, maka manusianya tambah nokoh-nokoh. Manusianya tambah merasa bangga. Manusianya tambah merasa mulia dari apa yang bukan dilakukannya. Dan Allah pun melindungi orang-orang yang sudah mati sebelum mati, yang sudah sampai kepada rahmatan lil alamin, meskipun kelihatannya manusia kita diperjalankan kepada syariat yang tidak mencocoki hati manusia. Contoh, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak mau beribadah kepada Allah. Akan tetapi bagi manusia yang sudah meninggalkan kedirian manusianya, mana mungkin manusia bisa melakukan meninggalkan sholat 5 waktu? Bagaimana mungkin manusia bisa menguasai meninggalkan zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah lainnya? Bila manusia tanpa dituhani Allah, bila tak ada hidup, apakah ada sholat dan tidak sholat? Bila tak ada hidup, apakah ada taat dan maksiat? Bila tak ada hidup, adakah baik dan adakah keburukan? Jadi semuanya berpusat, berpancar kepada uripe Allah. Itulah bagi manusia-manusia yang sudah ditunjuki dan dikembalikan kepada rahmatnya Allah. Namun bagi kita yang memandang, bagi kita yang menyaksikan orang-orang yang sudah sampai di makom itu, kita merasa bahwa orang yang demikian adalah orang yang sesat. Bila kita menyaksikan orang-orang yang sudah sampai di makom itu, kita menuduh orang itu ajarannya sesat. Masa katanya berilmu, katanya bermakrifat, katanya tauhid, tapi kok tidak ibadah, tapi kok tidak sholat, tapi kok tidak mengerjakan amal-amal soleh. Itu kata diri kita yang masih di dalam hati kita menjadi Tuhan. Akhirnya kita menilai-nilai orang lainnya daripada menilai-nilai diri kita sendiri. Itu semua memang sunnatullah. Itu semua memang pagelarannya Allah. Jadi bagaimana mungkin manusia yang sudah sampai kepada rahmatnya Allah merespon orang-orang yang menilainya demikian. Dia enjoy saja bersama Tuhannya. Karena ia sudah tak berkuasa lagi terhadap dirinya, apalagi terhadap orang lain. Inilah orang-orang yang sudah diselamatkan Allah dari mara bahaya,
dari huru-haranya dunia, dari panggung sandiwaranya dunia yang masih diakui sebagai panggung-panggungnya manusianya. Jadi mana mungkin manusia yang sudah sampai kepada rahmatnya Allah bisa bermaksiat di sisi Allah. Padahal dirinya sudah kembali di sisi Allah. Ya semua perbuatannya. Ya apa kata Allah. Bukan apa kata diri manusianya lagi. Karena manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Tuhannya. Dikehendaki apa saja, diperjalankan apa saja, dikuasakan apa saja, ya ikut apa yang sudah diutus Tuhannya di hatinya. Disuruh sholat, ya sholatlah. Disuruh tidak sholat, ya tidak sholatlah. Maknanya sudah tiada keakuan diri manusianya di hatinya. Di sisi Allah orang yang demikian selamat dari syariat manusianya. Sholat dan tidak sholat itu kan ya sama-sama syariatnya uripe Allah. Bila tidak ada uripe Allah, bila tidak ada hidup, apa bisa sholat dan tidak sholat. Akan tetapi bagi manusia yang masih buta akan kekuasaan Tuhannya, manusia tidak terima. Kalau ada orang sholat itu betul. Tapi kalau ada orang yang tidak sholat itu salah. Bagi manusia yang masih mentuhankan dirinya di hatinya, maka yang dipandang bukan dirinya sendiri, bahkan ia menilai orang-orang lain. Laku kita sendiri, iman kita sendiri tidak kita pedulikan, malah kita memperdulikan iman orang lain. Malah kita senang menyaksikan kesalahan-kesalahan orang lain agar hawa nafsunya merasa tinggi dari orang-orang yang kita ejek. Inilah adu domba setan itu agar kita disuruh, diutus oleh iblis dan setan berbuat demikian agar kita merasa bangga, agar kita merasa mulia dengan melakukan hal yang seperti itu. Inilah penyesatan iblis dan setan yang ada di dada kita selama ini. Kita buta akan kelakuan diri kita, tapi kita menyaksikan dengan jelas apa yang dilakukan oleh orang lain. Bila orang lain tak ada imannya, ketika kita melihat kemaksiatan, kita bingung dengan itu. Kita heboh dengan itu, dengan melemparkan statement, status, atau menyangka syirik atau sesat. Padahal di dalam hatinya pun lebih sesat daripada orang yang disesatkannya. Hatinya lebih buruk daripada orang yang diburukkannya. Inilah bukti-bukti penyesatan iblis terhadap kita selama ini. Kita disuruh, kita dirasuli, kita diutus oleh iblis selalu memandang orang lain, selalu menilai orang lain, selalu menjelek-jelekkan orang lain, selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Agar apa? Agar kita merasa benar sendiri dengan apa yang sudah kita yakini. Maknanya iblis dan setan supaya kamu tidak bisa sujud kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan manusia yang lainnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin kajian kali ini yang berjudul Allah pencipta kebaikan dan keburukan, semoga bisa dipahami, semoga bisa teraplikasikan di dalam dada kita. Maknanya bagi orang-orang yang sudah berani mati syahid, berani kembali kepada hakikat diri manusianya, maka manusia itu sudah berani meninggalkan syariat-syariat manusianya. Maknanya apapun yang disyariatkan setelah itu kepada dirinya bukan lagi syariat manusianya lagi, akan tetapi sudah menjadi syariatullah. Inilah yang dimaksud innamal a'malu binniyah. Yakni kuatkanlah niat, kuatkanlah rasa kembalimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Yakni lillahi ta'ala. Supaya kamu tidak jadi Tuhan. Yakni linafsi atas segala syariat-syariat yang kita perbuat. Seolah-olah kita merasa benar dengan syariat-syariat, hukum-hukum yang telah kita yakini. Bila masih ada manusianya, semuanya ya salah. Tapi bila manusianya sudah kembali dikuasai Tuhannya, semuanya benar semua. Apapun syariat-syariat yang terjadi di dalamnya. Sebaliknya bagi manusia yang masih menjadi Tuhan di dalam hatinya, syariat benar apapun menurut manusia, tapi semua buruk dan salah di sisi Tuhannya. Karena manusianya di dalam hatinya tidak menyembah Allah, tapi mengabdi. Menjadi budak-budak syaitan di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua dipahamkan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah dari angkara murkanya hati. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.